Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza S, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Nah, kali ini kita nggak buat bareng kreatif, nggak juga buat sosial eksperimen, ataupun kita explore rumah hantu. Nah, kali ini kita mau bahas tentang cinta. Soalnya, ya gimana ya, karena kesibukan dan beberapa hal yang nggak bisa kita ikutin, jadi kita harus fokus di satu sisi. Nah, untuk channel kita mungkin kita khususkan ke arah ini ya, tapi bisa jadi kita bakal keliling-keliling kampus. Yang penasaran kampus kita itu gimana sih uniknya, dan juga kita bakal tes tentang intelektualnya, tes dan lain sebagai halnya. Nanti mungkin beberapa hari ke depan kita mau post ini dulu ya, nggak apa-apa kan, karena ada beberapa masalah di laptop, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini kita mau bahas lanjut di part 2. Di part pertama kemarin kita udah membahas tentang cara cowok ataupun cewek, pasangan menghargai, dan trik jitu PDKT itu gimana. Jadi yang belum nonton bisa langsung mampir di channel kita, bisa lihat langsung. Nanti kita bikin ikatnya di atas ataupun deskripsinya, linknya di bawah di deskripsi. Oke, langsung saja video kita kali ini bahas tentang trik jitu lagi untuk pasangan biar dia lebih menarik perhatian kita. Mau tahu gimana? Langsung saja cekizo. Tapi sebelum kita mulai video ini, ada baiknya like, comment, dan subscribe. Tekan tombol merah di bawah. Nyalain lonceng, dan like, comment sebanyak mungkin. Kalau bisa share ke doinya biar doinya saling dengar. Bisa jadi nobar lah, nobar Sobat S. Oke, langsung di poin pertama itu kita buat dia merasa dibutuhkan. Jadi di sini kita ada 6 poin untuk dekatin pasangan kita. Nah, jadi kita bagi step-stepnya. Jadi untuk bahasan pertama kita ambil itu buat dia merasa dibutuhkan. Nah, pastilah namanya sebuah pasangan perlu perhatian, kasih sayang, dan perlu semuanya di saat kita memerlukan. Jadi menurut kita nih Sobat S, pasangan itu ibaratkan sebuah teman, sahabat, pacar, adik kakak, bahkan keluarga. Jadi kita mikirnya nggak cuma sebatas hubungan pacaran tuh ya jalan, pergi main, makan, dan segala macamnya. Menurut kita itu hubungannya nggak bakal langgeng. Jadi untuk lebih keren ya, lebih keren, coba digabungin 5 hal tadi kita sebut, dijadikan satu untuk menjalankan sebuah pacaran. Itu mungkin bisa jadi tips langgeng ya. Mungkin yang baru-baru mulai ataupun yang udah senior bisa bantu support ya channel kita menjadi luar biasa. Jadi maksudnya dibutuhkan itu misalkan di saat kita memerlukan sesuatu, misal contoh sederhana, di saat kita sekolah ataupun perkuliahan, kita mau minta tolong fotokopi tapi kendaraan kita nggak ada, ataupun cowoknya nggak ada kendaraan. Jadi yang si cewek ada kendaraan bisa langsung jemput cowoknya tersebut. Jadi pas saat menjemput, dia bilang kayak gini di chat, misal panggilannya sayang, aku mau fotokopi, deadline-nya besok jam 7, sedangkan sekarang udah jam 8 atau jam 9. Tapi teman-teman nggak ada, motor juga dipinjam sama teman atau emang nggak bawa motor. Jadi ceweknya peka lah, ya udah di mana biar aku jemput. Nah, itu yang sangat dibutuhkan sama pasangan. Jadi kayak ngerasa ya kita membutuhkan seseorang, jadi kita tuh dibutuhkan feedbacknya. Jadi ada interaksi di sana. Kalau misalkan udah ada interaksi, otomatis bakal banyak hal-hal yang kita jalanin. Untuk poin kedua, berikan pujian dan kamu menghargainya. Apalagi kalau misalkan di sebuah hubungan itu kita selalu memberi pujian, memberi sebuah semangat, terus
apa yang dia kerjakan kita kasih support dan menghargai semua perjuangannya. Misal kayak gini, sederhana ya, kita mau pergi jalan di satu tempat, tapi keadaan uang sekarang menipis. Jadi cowok itu bekerja, misal kayak nulis tugas atau nge-grab, bahkan bisa jadi cuci sepatu dan lain sebagainya. Itu jangan pernah kamu sindir dan segala macam. Support, berikan pujian, bilang, wah sepatunya keren nih, udah dicuci, hebat ya kamu nyuci. Terus hargai, walaupun sebenarnya sepatu itu masih kotor, kamu menghargainya, ini bagus loh, bisa kamu fokuskan untuk usaha dan segala macam. Jadi kayak kesannya, yuk semangat kayak gitu. Pasangan itu serasa, yaudah gue harus semangat lagi, karena cewek gue bilang kayak gini. Jadi ada sebuah motivasi ke dalam diri, menanamkan mindset ini harus difokuskan kayak gitu. Itu di poin kedua ya. Jangan lupa di poin kedua, berikan pujian dan kamu harus menghargai. Di poin ketiga ini, tunjukkan kamu peduli dan menghargainya. Sebenarnya di poin ketiga ini sederhana sih, sering kita lakukan tapi kita jarang untuk mengucapkan. Nah, kamu itu emang peduli sama dia dan menghargainya, tapi gimana ya cara menjelasinnya? Kalau misalkan kamu peduli, tapi peduli kamu itu cuma sebatas omongan kayak gitu. Jadi kayak kesannya, ini cuma ngomong kosong nyaring bunyinya. Padahal kamu itu emang peduli, tapi nggak bisa. Ada beberapa orang cuma bisa untuk public aja, ngomong aja, speaking. Terus ada juga beberapa orang untuk langsung bertindak. Nah, itu menurut Sobat S ada beberapa versi berarti ya untuk peduli itu. Nggak harus dengan omongan, nggak harus dengan tindakan. Ada beberapa yang omongan, ada yang beberapa tindakan. Tapi kalau misalkan tindakan dan omongan itu disatukan, itu bakal keren. Serius, coba deh dicoba. Kita mau ngomongkan, kita ngomong kayak gini, sayang, nanti kita pergi jalan ke pantai ya. Terus ceweknya bilang iya, peduli karena dia lagi galau kan, untuk nemenin dia di saat dia lagi terpuruk. Jadi pas saat kamu jemput, terus kamu langsung dengan tindakan, ngomong, semangat dan segala macam, kamu ngajakin dia jalan dan bla 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 bla, dia tersenyum. Itu udah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita peduli, tapi pedulinya tuh dengan sebuah omongan aja, kayak yaudah semangat segala macam, emang bagus sih, tapi ada minusnya kayak tong kosong nyaring bunyinya kayak gitu. Padahal itu udah semangat kan, semangat membara pedulinya, karena kita peduli, care dan segala macam. Tapi karena kurangnya tindakan, jadi kayak cowok itu ya, cewek ini cuma omongan aja ya, mungkin banyak cabang-cabangnya, jadi berpikir kayak gitu. Sebaliknya cowok berpikir kayak gitu juga, sebaliknya cewek berpikir kayak gitu juga. Itu untuk poin ketiga, jadi tunjukkan kepedulian kamu dan hargai dia. Jangan lupa menghargai. Emang menghargai itu adalah kunci yang paling utama aja dalam nomor keempat. Jadilah pendengar yang baik saat dia berbicara. Nah, ini balik ke poin ketiga. Ini satu frekuensi ya, satu jalan. Nah, biasanya kalau saat wanita ataupun laki-laki bermasalah, dia tuh pasti nyurahkan hatinya itu kepada teman, kepada sahabat, bahkan kepada pacar. Nah, jadi untuk kali ini poinnya, di saat kamu pengen banget dapetin dia, kamu harus bisa jadi pendengar yang baik. Dan saat dia berbicara, kamu bisa menghargainya. Jadi maksudnya gini, pendengar yang baik itu di saat dia mencurahkan hatinya, di saat dia mengutarakan isi hatinya kepada kamu, kamu jangan pernah untuk bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan pernah kamu bilang, oh oke, nah itu adalah salah. Tapi yang kamu harus lakukan, kamu memberi bayangan, memberi gambaran, memberi motivasi kepada dia di saat dia berbicara. Dengarin dulu semua percakapan dia dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Baru di situ kamu kasih solusi. Bukan
di saat dia ngobrol A, B, C kamu potong, D, F, G kamu potong lagi. Itu bakal ceritanya tuh nggak lepas kayak gitu. Biasanya ya cowok atau cewek itu kalau cerita bakal sedih sih kalau misalnya ada masalah ke internal, masalah keluarga, masalah persahabatan dan sebagainya. Itu emang agak sedikit galau yang membuat dirinya tuh harus mencari seorang sosok yang bisa dipercayainya. Jadi mungkin maksudnya di sini kamu yang nonton video ini harus menjadi pendengar yang baik saat dia berbicara, saat dia terpuruk. Dan juga sederhananya di saat dia ngobrol berdua, kamu jangan main handphone. Dengerin apa yang dia bicarakan, perhatikan apa yang dia omongin, terus menghargai lelucon dia. Itu sebuah kesan nih yang sederhana tapi membuat hatinya tuh kayak wah, hebat nih cewek ini. Lanjut di poin kelima, tertawalah saat dia memberi lelucon. Nah, ini satu jalan lagi ke poin keempat. Jadi saat kita mendengar yang baik nih, udah mendengar yang baik dengan semua pembicaraan dia tadi, jadi kamu harus masuk di situ. Misal dia kasih jokes tentang yang lucu-lucu, walaupun sebenarnya nggak lucu, kamu itu harus ketawa, harus menghargainya. Ya ketawa aja, padahal itu nggak lucu. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya adalah hal yang lumrah yang semua orang dapat. Itu nggak untuk pasangan aja, tapi itu untuk semua pertemanan, keluarga. Itu adalah sikap toleransi, sikap menghargai sesama individual ataupun kelompok. Nah, itu adalah poin keempat dan kelima. Poin terakhir ini beri hubungan positif pada hobi dan minatnya. Nah, ingat, seorang pasangan tidak mau dikekang dan tidak mau dibatasin semua apa yang ia inginkan. Misal, seperti hobi dan minatnya. Kalau hobi udah dihalang, ya dia gimana mau berkarya lagi kayak gitu. Misal kayak kita sendiri, kayak sobat S Reza tuh hobinya bermain bola dan futsal. Di saat pasangan mengekang ataupun melarang untuk bermain futsal dan sepak bola, itu bakal berdampak ke karir, ke teman-teman, persahabatan, dan untuk impian dan segala macam. Kita bakal hancur kayak gitu, walaupun impiannya sederhana sih. Akhirnya saat cowok itu ngerasa ini cewek ngapain ya ngekang mulu kayak gitu, jadi dia berpikir belum jadi istri aja udah kayak gini, apalagi jadi istri nggak boleh sini situ dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia berpikir, oh ya udahlah, berarti cewek ini emang harus gue lepas demi hobi saya dan karir saya. Nah, itu yang bakal terjadi untuk pasangan dan hubungan kalau misalkan kita mengekang di dalam sebuah hubungan. Jadi pesan kita satu, di saat kita memulai hubungan, jangan pernah untuk mengakhiri dengan sengaja ataupun dengan hilaf. Biasanya hubungan itu berakhir dan hilaf karena dengan kata-kata hati yang sakit. Tapi ketika kita mau mulai, coba untuk mengakhiri itu pikirin dulu gimana sih perjuangan dari awal, gimana sih kita mendekatinya, gimana sih waktu yang udah lama kita lewatin, perjuangan yang udah sia-sia kita lewatin, pada akhirnya kita lemah di saat hal kecil ini. Coba dipikirin lagi. Jadi itu adalah tips untuk menjaga hubungan. Mungkin cuma sedikit, semoga bermanfaat juga. Dan terakhir, kalau misalkan cinta itu dijaga dengan sebaik-baik mungkin, cinta itu nggak bakal lepas. Tapi cinta itu seperti kaca, gelas kaca. Gelas kaca itu kalau jatuh ke bawah, dia bakal hancur berantakan dan pecah berderai. Tapi di saat disatukan lagi, dia bisa bersatu, tapi susah dan bakal banyak retakan. Tapi di saat kita menjaga sebuah gelas itu utuh dan tidak pernah jatuh, walaupun senggol kuat kita lem gelas itu di atas meja, nah itu bakal ambil selamanya. Itu tergantung balik-balik ke diri kita sendiri gimana untuk mengatur sebuah hubungan. Oke, itu saja video kita malam ini.
hari ini. Jadi jika banyak kekurangan dan kelebihan kita mohon maaf. Jangan lupa share video ini ya, share, support channel kita menjadi lebih baik lagi. Saya pamit, Yureza Syaputra. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.